Kembali disergap investigasi 12 santriwati di bawah umur diperkosa seorang guru, pendiri Yayasan Pendidikan di Bandung, Jawa Barat hingga hamil. 8 bayi yang lahir diduga dimanfaatkan pelaku untuk mencari uang. Pelaku berdalih memperkosa murid karena istrinya tidak mau melayani hubungan intim. Gedung sekolah di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibangun seorang guru, Heri Wirawan, dengan iming-iming gratis biaya pendidikan. Sekolah ini menampung pelajar setingkat SMP dari berbagai daerah di Jawa Barat. Heri juga membangun pondok pesantren di Jalan Antapani, Kota Bandung. Ironis, Heri Wirawan ternyata memanfaatkan tempat pendidikan untuk tindak kekerasan seksual. 12 santriwatinya diperkosa, 7 diantaranya melahirkan 8 bayi. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis, jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga ada di sana. Nah itulah anak-anak itu. Jadi di waktu mau lebaran, nah inilah salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa, mereka melapor ke Polda Jabar. Dari 2 lembaga pendidikan yang dibangun, 1 diantaranya tidak berizin. Bahwa ada berapa pesantren yang dia miliki, itu 1 pesantren di Antapani. Yang di Cibiru itu bukan pesantren, tapi rumah tahfidz, dan itu belum ada izin operasional. Sejak 5 tahun tinggal di Jalan Antapani bersama keluarganya, Heri tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Keharian mah dia kelihatannya tertutup, orangnya jarang gaul. Kadang-kadang kalau saya temui ke rumahnya kayak susah lah, anak-anaknya juga tertutup. Kadang-kadang dia tidak mau ada tamu dari luar. Seperti itu yang saya tahu. Tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini Bang Bapak tahu aja? Yang saya tahu ada 5 lebih, gitu kadang ganti lagi santrinya. Dari 6 kali sidang di Pengadilan Negeri Bandung terungkap, Heri Wirawan memperkosa korban sejak 5 tahun lalu. Kata lain misalnya di salah satu apartemen juga ada tempat yang lain. Anak, 15 anak itu memang sudah ada yang sudah melahirkan. Masyarakat menganggap ada dugaan keterlibatan istri, tapi dari hasil persidangan yang telah terungkap dengan tidak istrinya. 8 bayi hasil pemerkosaan diduga dimanfaatkan Heri untuk mencari uang pada donatur. Ini cerita mereka juga, jadi di waktu sebelum terbongkar ini sebenarnya sudah ada 5 anak dan 3 yang hamil. Nah anak-anak itu yang 5 itu ada yang baru masih menyusui atau yang belum bisa aktivitas, mereka ada di base camp namanya. Jadi waktu itu sudah ada 5 anak, jadi kalau orang tanya mungkin di rumah yang itu adalah anak titipan, anak yatim piatu yang dititipkan oleh orang tua. Nah itu pengakuan mereka seperti itu. Pelaku mengelabuhi korban, pemerkosaan yang dilakukan diperbolehkan. Mereka merasa dilindungi. Jadi untuk perbuatan yang mereka tahu itu diperbolehkan. Nah seperti itu. Tidak ada iming-iming. Mungkin kalau selama ini kenapa dia pengakuannya ada ke beberapa bahwa istrinya tidak melayani. Nah itu. Terdakwa Heri Wirawan dituntut hukuman 20 tahun penjara. Reza Gasarma, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang ini ditetapkan polisi sebagai tersangka pelecehan seksual 3 mahasiswinya.
Reza terbukti melakukan pencabulan di ruang dosen maupun ajakan mesum melalui panggilan video. Bukti yaitu 3 HP dari korban maupun dari tersangka, 4 HP, kemudian ada bukti-bukti chat, tulisan, dan dalam menurut keterangan saksi dengan suara-suara yang tidak pantas, kesahan dan sebagainya yang mengarah kepada pornografi. Salah satu korban pada polisi menunjukkan ruangan tempat pelecehan seksual yang dilakukan dosen Reza. Korban dicabuli saat meminta tanda tangan skripsi. Dosen sudah melakukan pegang tangan, habis itu membuka bajunya korban, selanjutnya dadanya pun juga dicium dan dipeluk, gitu, sampai dengan dia melakukan. Ternyata kita pun juga dapat informasi kepala daripada ruangan itu juga sudah berganti, jadi ada beberapa barang yang dikeluarkan dan itu yang agak menyulitkan. Tetapi pada saat nanti kita melakukan rekon, itu pun juga kita buat sesuai dengan pada saat kejadian. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Harto, Dekan Visipol Universitas Riau, ditetapkan polisi sebagai tersangka pencabulan setelah polisi memeriksa 18 saksi. Harto terbukti mencabuli mahasiswi yang melakukan bimbingan skripsi. Dari upaya penyidikan yang kita lakukan dari awal sampai kemudian naik ke gelar perkara, itu semuanya proses yang kemudian menjadi dasar penyidik menetapkan HS ini sebagai tersangka. Terungkapnya kasus ini setelah korban melapor pada polisi serta mengunggah pengakuan pencabulan di media sosial. Harto sempat membantah dan melaporkan korban pada polisi. Saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober pada hari Rabu jam 12.30. Saya ingin menemui Bapak Syafri Harto untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Tersangka dijerat pasal berlapis kekerasan seksual serta pejabat berbuat cabul dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Menurut Putri Langka, psikolog Universitas Pancasila, kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan seringkali tidak terungkap. Korban memilih diam karena kekangan tradisi dan sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan. Perempuan dengan peran tradisionalnya harus patuh. Anak dengan posisinya yang masih anak-anak juga harus patuh. Nah, kepatuhan itu sering sekali tidak memberikan ruang untuk mereka berpendapat atau mengkritisi segala sesuatunya. Ketika mereka menjawab, maka itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Itu. Kemudian sikap masyarakat sendiri terhadap kekerasan seksual. Sering sekali tanggapan mereka itu malah mendeskripsikan korban. Jadi korban menjadi korban 2 kali. Ya, kalau misalnya kita lihat di media sosial, ada yang menyalahkan para santri. Kenapa nggak kabur aja, gitu kan? Kenapa nggak cepet-cepet ngadu, gitu? Ya, tanpa melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam situ. Untuk menghindari tindak kekerasan seksual di tempat pendidikan menurut Putri Langka, pelajar maupun mahasiswa harus paham hak melindungi diri sendiri serta diajarkan untuk mengatakan tidak sejak dini terkait pendidikan seks. Pengelola lembaga pendidikan harus terbuka masalah asrama serta disediakan waktu bagi orang tua melakukan pertemuan baik langsung maupun daring. Orang tua tetap mengawasi keberadaan anak-anaknya di tempat pendidikan. Hukum serta pemerintah harus berpihak kepada korban serta adanya sanksi yang memberi efek jera. Truk derek yang membawa truk korban kecelakaan ringsek menabrak truk parkir. Evakuasi 2 korban terjepit berlangsung dramatis. Sergap investigasi segera kembali. 86, bantuannya, 87, jalan kuda, 86.